Manchester United dilaporkan tengah mencari sosok kiper baru dan nama Mads Hermansen dari Leicester City kini menjadi perhatian. Menariknya, mantan penyerang United, Ruud van Nistelrooy mungkin dapat membantu memperlancar proses transfer ini. Pelatih Ruben Amorim memiliki sejumlah prioritas dalam bursa transfer musim panas ini dan posisi penjaga gawang menjadi salah satu fokusnya. United disebut-sebut sebagai salah satu klub yang mengawasi perkembangan ini dengan Tony Cotton, kepala pencari bakat kiper MU, terlihat hadir saat Leicester bermain imbang 2-2 melawan Brighton pada bulan Desember lalu. Liverpool dilaporkan mengalami kegagalan dalam usahanya merekrut Alexander Isak dari Newcastle setelah mengajukan tawaran pertukaran pemain yang melibatkan Darwin Núñez disertai sejumlah uang. Namun, menurut laporan dari Chronicle Live, Newcastle telah menolak tawaran pertukaran tersebut secara tegas. Dengan ditolaknya tawaran ini, Liverpool kini harus mencari opsi lain untuk memperkuat serangan mereka. Real Madrid sepertinya sedang merancang langkah strategis untuk masa depan mereka, dan salah satu keputusan signifikan yang tengah dipertimbangkan adalah melepas Ferland Mendy. Kontrak Mendy di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga musim panas 2027, namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa klub tidak berencana untuk memperpanjang kontraknya dengan kenaikan gaji yang diinginkan oleh sang pemain. Manajemen menilai bahwa penampilannya belakangan ini belum cukup memuaskan untuk layak mendapatkan kontrak baru dengan syarat yang lebih menguntungkan. Andre Onana terus menjadi sasaran kritik tajam setelah penampilannya di Manchester United dianggap sebagai yang mengecewakan. Paul Parker, mantan bek MU, bahkan menyebut Onana tidak bermanfaat dan mendorong klub untuk mencari sosok pengganti. Parker juga menyoroti mentalitas Onana yang dinilai kurang menunjukkan kepedulian saat timnya kebobolan gol. Di tengah usaha MU untuk memperbaiki performa, posisi kiper menjadi sorotan utama. Onana diharapkan dapat menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan krusial melawan Arsenal di akhir pekan ini. Klub Premier League Chelsea dilaporkan tengah merencanakan untuk merekrut bek Bologna Sam Biukema guna memperkuat lini pertahanan mereka yang saat ini mengalami kekurangan. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio melalui Sportmo. Di Marzio mengungkapkan bahwa manajemen Chelsea sedang mempertimbangkan untuk menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain. Selain itu, laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa Chelsea telah mengutus perwakilan mereka untuk memantau penampilan Biukema di Italia. Perwakilan tersebut terlihat hadir saat Bologna berhadapan dengan AC Milan. Barcelona terbuka untuk kemungkinan mendatangkan Neymar kembali dari Santos dengan syarat sang mega bintang berhasil memenuhi target yang telah ditentukan. Menurut informasi yang beredar, Barcelona telah menyampaikan kepada Neymar bahwa ia harus mencetak setidaknya 15 gol untuk Santos di musim ini jika ingin dipertimbangkan untuk kembali ke Spanyol. Kontraknya dengan Santos masih berlaku hingga Juni 2025. Barca berharap penyerang berusia 33 tahun itu dapat menunjukkan bahwa ia mampu kembali ke performa terbaiknya sebelum mengalami cedera, sebelum mereka mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam skuad yang dilatih oleh Hansi Flick. Liverpool dilaporkan tengah dihadapkan pada tawaran menggiurkan sebesar 99 juta euro yang setara dengan lebih dari 2 triliun rupiah untuk salah satu bintang mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Situasi ini menempatkan Arne Slot dan manajemen klub dalam posisi yang cukup sulit. Menurut informasi dari Vichajes, klub asal Saudi Al Hilal sedang bersiap untuk mengajukan tawaran itu untuk Dominik Szoboszlai. Saat ini, Szoboszlai masih terikat kontrak selama 3 tahun di Anfield dengan nilai pasar yang diperkirakan sekitar 62 juta euro menurut Transfer Market. Kini, Liverpool harus mengambil keputusan meraih keuntungan besar atau mempertahankan salah satu gelandang terbaik yang mereka miliki. Kabar mengenai pencarian striker baru Arsenal kini memasuki fase yang lebih serius. Klub asal London Utara tersebut dilaporkan akan mengejar transfer Dusan Vlahovic pada musim panas mendatang. Mikel Arteta memiliki ketertarikan yang kuat terhadap Vlahovic yang dinilai memiliki catatan impresif sebagai penyerang. Selama beberapa musim terakhir, ia telah menjadi tulang punggung di lini serang Juventus. Karakteristik permainan Vlahovic juga dianggap berbeda dari para penyerang Arsenal yang ada saat ini.
Oleh karena itu, ia diyakini akan menambah dimensi baru bagi serangan The Gunners. Neymar kembali dipanggil untuk memperkuat tim Brasil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL bulan ini. Selain penyerang Santos itu, ada juga nama Anthony dan Oscar yang sudah cukup lama tidak membela Selecao. Menurut laporan dari BBC, skuad yang dipilih oleh pelatih Dorival Junior ini masih bersifat sementara dengan total 52 pemain yang terdaftar. Jumlah tersebut akan disusutkan sesuai kebutuhan untuk menghadapi Kolombia dan Argentina pada tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Duet bintang Inter Marcus Thuram dan Lautaro Martinez kini tengah menghadapi masa sulit yang cukup mengkhawatirkan. Corriere dello Sport mengungkapkan statistik kedua penyerang Nerazzurri yang menunjukkan ketidaksuburan mereka di depan gawang dalam beberapa pekan terakhir. Thuram hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 13 pertandingan terakhir dan sudah 8 laga tanpa mencetak gol, sementara Lautaro hanya mampu membobol gawang lawan sekali dalam 7 pertandingan terakhirnya. Dengan jadwal yang padat dan tekanan yang semakin besar, Inter sangat membutuhkan kembali performa terbaik dari duet Thuram dan Lautaro untuk menjaga peluang mereka meraih gelar di berbagai kompetisi. Tijani Reinders akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa kerjanya bersama AC Milan. Meskipun masa depannya sempat menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir, Reinders memilih untuk tetap berlabuh di San Siro lebih lama. Banyak klub yang mengincar gelandang berusia 26 tahun ini. Namun, Milan tetap optimis karena telah memberikan jaminan perpanjangan kontrak. Kini, kontraknya resmi diperpanjang hingga tahun 2030. Dalam wawancara setelah pengumuman kontrak barunya, Reinders mengekspresikan kebahagiaannya. Ia menganggap Milan sebagai rumah kedua dan siap untuk melanjutkan perjalanan bersama tim. Manchester United telah merancang strategi untuk merebut pemain incaran klub rival mereka, Arsenal, yaitu Martin Zubimendi. Menurut laporan dari Football Transfer, gelandang Real Sociedad ini memang tengah menjadi sorotan dan diprediksi akan bergabung dengan tim asuhan Mikel Arteta di akhir musim ini. Namun, Setan Merah bertekad untuk menggagalkan rencana tersebut, mengingat mereka memerlukan tambahan gelandang tengah sebelum memulai musim 2025-2026. Pemain internasional Spanyol ini akan tersedia untuk dibeli dengan harga 60 juta euro pada musim panas mendatang. Mauro Tassotti muncul sebagai sosok yang mungkin dipertimbangkan jika Milan memutuskan untuk mengganti pelatih. Legenda klub ini bisa menjadi pelatih sementara hingga akhir musim. Saat ini, Tassotti menjabat sebagai asisten Massimo Oddo di Milan Futuro dan sebelumnya juga pernah mendampingi Carlo Ancelotti di tim utama. Sejak mengambil alih posisi Paulo Fonseca pada Desember 2024, Conceição mengalami hasil yang tak stabil. Dari 17 pertandingan, ia berhasil meraih 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Jika Milan terus mengalami penurunan performa, manajemen mungkin akan mengambil tindakan tegas. Keputusan penting bisa saja diambil dalam beberapa minggu mendatang. Manchester United dilaporkan bersiap untuk bersaing sengit dengan Newcastle United dalam usaha merebut tanda tangan Ademola Lookman. Masa depan pemain internasional Nigeria ini menjadi sorotan hangat setelah terjadi ketegangan di ruang ganti dengan pelatihnya Gianpiero Gasperini. Menurut tim Talk, Manchester United tengah mengawasi Ademola Lookman sebagai salah satu incaran utama mereka setelah penampilannya yang cemerlang bersama Atalanta. Rencana Liverpool untuk merekrut Miles Kerkez di musim panas mendatang tampaknya menghadapi rintangan baru. Raksasa La Liga, Real Madrid telah memutuskan untuk ikut serta dalam perburuan bek muda ini. Real Madrid mengincar Kerkez karena mereka sedang mencari bek kiri baru. Hal ini disebabkan oleh kondisi Ferland Mendy yang sering mengalami cedera, sementara pilihan bek kiri di skuad mereka cukup terbatas. Laporan menyebutkan bahwa penampilan gemilang Kerkez di Bournemouth telah menarik perhatian Madrid, sehingga ia dianggap sebagai calon andalan baru di tim mereka. Real Madrid menang 2-1 atas Atletico Madrid pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Real Madrid versus Atletico bergulir di Stadion Santiago Bernabeu dan mempertemukan dua rival sengit dari ibu kota Spanyol tersebut. Real Madrid membuka skor dengan hanya 4 menit bergulir lewat gol Rodrigo.
Namun, Atletico Madrid menyamakan kedudukan lewat gol indah Julian Alvarez. Brahim Diaz kemudian membawa Real Madrid kembali unggul dengan tariannya di kotak penalti pada menit ke-55. Kemenangan ini bakal menjadi modal berharga bagi Madrid untuk menjalani leg kedua di kandang Atletico. Aston Villa sukses meraih kemenangan penting atas klub Brugge dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Gol dari klub Brugge dicetak oleh Maxime de Cuyper pada menit ke-12, sementara itu 3 gol Aston Villa dicetak oleh Leon Bailey pada menit ke-3, gol bunuh diri Brandon Mitchell di menit ke-82, dan penalti Marco Asensio di menit ke-88. Dengan kemenangan ini, Aston Villa semakin dekat dengan tiket perempat final, sementara klub Brugge harus bekerja keras di leg kedua untuk membalikan keadaan. Sementara itu di pertandingan lain, Arsenal berhasil mencukur habis VSP dengan skor 1-7 di kandang lawannya. 7 gol Arsenal dicetak oleh Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, 2 gol Martin Odegaard, Leandro Trossard, dan Richie Calafiori. Sementara 1 gol dari PSV dicetak oleh Noah Lang melalui tendangan penalti. Hasil kemenangan besar ini bakal menjadi modal penting bagi Arsenal menuju babak 8 besar nanti.